Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Noviana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Birim Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada siswa di sekolah saya, yaitu pada modul 1.4 berbudaya positif. Perkenalkan, Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Irfan SPDGR dan Bapak Rahmat Permana SPDGR sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Siti Noviana SPD, calon guru penggerak di angkatan 11. Sebagai informasi, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dan menghasilkan murid mandiri dan juga bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan proses yang melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih tentang diri sendiri, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memindahkan identitas gagal ke identitas yang sukses. Memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran respon ke proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus pertama, presented by Bu Novi dan Saida, di mana Saida terlambat datang ke sekolah sehingga diberikan restitusi oleh Bu Novi untuk menyelesaikan permasalahannya. Halo Saida, apa kabar? Ada yang diskusikan hari ini. Ibu di sini melihat Saida itu sering terlambat ke sekolah. Nah, apakah Saida menyadari pentingnya kehadiran tepat waktu di sekolah? Oh iya, dengan baik. Kamu mengerti Saida, namun terkadang lalu lintas pagi bisa menjadi faktor yang sulit untuk dihindari. Tapi penting bagi kita untuk menjaga kedisiplinan dan kehadiran tepat waktu ya nak. Nah, Saida, apakah Saida memahami bahwa dengan terlambat datang ke sekolah itu melanggar peraturan sekolah dan juga dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah, nak? Iya, terima kasih atas pengakuannya ya nak ya. Dengan Saida mengakui kesalahan, ini merupakan langkah awal yang penting untuk Saida. Nah, Saida, mengapa kamu merasa ini penting untuk dapat hadir ke sekolah tepat waktu? Apakah ada alasan khusus atau nilai yang kamu pegang saat ini? Saya mengerti bahwa kehadiran tepat waktu itu penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Saya juga menyadari bahwa ketidakdisiplinan saya berdampak pada kelas, pelajaran saya sendiri. Saya ingin memastikan bahwa mendapatkan pendidikan yang baik menjadi Baik, nah Ibu sangat menghargai pemikiran Saida saat ini ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan atau situasi ini dengan mempertimbangkan pentingnya kehadiran tepat waktu dan tantangan yang sedang Saida hadapi saat ini setelah melakukan kesalahan ini tentunya ya. Nah, bagaimana jika kita mencari solusi praktis
yang memungkinkan kamu untuk hadir tepat waktu di sekolah meskipun dengan situasi lalu lintas yang sulit. Nah, dalam pengelolaan waktu dengan lebih efektif agar tidak terlambat datang ke sekolah. Ya. Bisa Bu, saya bisa mencoba berangkat lebih awal dari rumah. Bu, saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk memastikan bahwa perencanaan transportasi saya lebih efisien. Baik, nah, itu merupakan satu langkah yang sangat baik ya Nak ya. Dan juga saya merencanakan persiapan berangkat sekolah lebih awal seperti mengecek rute besok dan kalian dan menjanjikan latihan sekolah dan tidak menunda waktu seperti masuk pagi hari dan bangun lebih awal. Baik, tentu saja ya Nak ya, Ibu bisa dapat membantu memberikan saran atau dukungan tambahan jika misalnya kamu menghadapi tantangan dalam mencapai kehadiran tepat waktu saat ini ya Nak ya. Ibu juga berharap dengan saran dan bimbingan yang kita lakukan saat ini dapat membuat Saida menjadi seorang murid yang bertanggung jawab dan juga sukses di sekolah. Terima kasih Bu, saya sangat menghargai bantuan dan dukungan Ibu. Saya berharap dengan bantuan dan saran tambahan Ibu, saya dapat mengatasi tantangan yang saya hadapi dalam menjaga keadaan tepat waktu dan mengingatkan kedisiplinan saya sebagai seorang murid yang bertanggung jawab. Ya baik Nak, benar sekali. Sangat bagus ya. Sekarang Saida dapat kembali ke dalam kelas dan melanjutkan pembelajaran Saida di kelas dengan dulu ya. Iya, terima kasih. Nama saya Saida Hafia, kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru agar saya menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab atas kehadiran tepat waktu di sekolah. Baik. Kasus kedua presented by Bu Novi dan Risti. Risti adalah seorang siswa yang berprestasi di sekolah. Namun, ia salah memakai baju yang seharusnya dia pakai hari Rabu dan Kamis, yaitu memakai baju batik. Namun, ia memakai baju hari Senin dan Selasa, yaitu baju merah putih. Nah, berikut ini adalah video penyelesaiannya dengan penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk Rizky. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Nak sudah bersedia datang ke ruangan Ibu. Nah, Ibu di sini ingin membicarakan masalah mengenai seragam yang salah Rizky gunakan. Nah, pertama-tama Ibu ingin mengatakan bahwa Rizky ini merupakan siswa berprestasi di sekolah dan Ibu sangat mengapresiasi kontribusi Rizky atas sekolah ini. Namun kita perlu membicarakan hal ini di mana untuk menjaga keberlangsungan tata tertib sekolah. Nah, Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan Rizky hari ini? Halo Bu, Ya. Bu, aku ada teman dan malu. Aku tahu bahwa itu membuat peraturan Nah, Ibu mengerti perasaanmu Nak. Cuman sekarang mari kita membahas mengapa Risti memilih untuk memakai seragam yang salah pada hari ini. Nah, dan Ibu ingin bertanya apa alasan dibalik tindakan Risti hari ini, Nak? Saya sebenarnya tidak sengaja memakai seragam. Saya sedang terburu-buru pagi itu. Aku membersihkan seragam. Saya khawatir terlambat. Saya langsung pergi ke sekolah untuk mencari kesalahan. Nah, Ibu mengerti Risti. Sekarang mari kita bicarakan tentang pentingnya aturan dan konsekuensi dari pelanggaran yang sudah Risti lakukan ini. Nah, apa pendapat Risti mengenai konsekuensi atas tindakan atau yang Risti lakukan akibat melanggar tata tertib sekolah Risti? Saya merasa sangat menyesal atas tindakan saya. Saya tahu bahwa aturan sekolah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan setara bagi semua siswa. Saya juga mengakui bahwa konsekuensi yang saya terima adalah bagian dari proses
belajar dan hidup sebagai individu yang bertanggung jawab. Nah, itu sangat luar biasa, Nak. Ya, dan di sini Ibu sangat menghargai pemikiran Risti. Berdasarkan percakapan atau diskusi kita hari ini, Ibu akan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang sudah Risti lakukan ya. Nah, Ibu akan memberikan Risti saat ini itu teguran tertulis sebagai catatan bahwa Risti telah melanggar peraturan sekolah. Namun, Ibu juga ingin memberi Risti kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Apakah Risti bersedia bekerja sama dengan Ibu untuk memastikan ini tidak terulang lagi? Tentu Bu Novi, saya berjanji bahwa saya akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan sekolah. Saya siap untuk mengikuti langkah-langkah yang diberikan untuk memperbaiki. Baik. Nah, Ibu sangat menghargai niat Risti hari ini dan Ibu akan membuat catatan mengenai percakapan kita ini ya, dan juga teguran tertulis yang akan Ibu berikan. Selain itu, Ibu ingin menjadwalkan pertemuan selanjutnya dalam beberapa minggu untuk memantau kemajuan Risti dalam mematuhi peraturan sekolah. Tentu terima kasih atas perhatian dan dukungan. Nah, sama-sama Nak. Ibu juga berterima kasih atas kerjasama Risti. Ibu yakin Risti dapat belajar dari kesalahan ini dan tumbuh menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab. Jika kamu memiliki pertanyaan atau membutuhkan bimbingan, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Kita akan melakukan dan melihat, Ibu ingin melihat kamu sukses baik sekarang maupun akan datang. Terima kasih. Silakan masuk ke kelas. Nama saya Risti, kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Novi agar saya dapat memperbaiki perilaku saya dan mematuhi peraturan sekolah yang mengenai seragam. Dan Risti juga berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di Risti untuk lebih bertanggung jawab dan perkembangan proses belajar yang lebih baik di sekolah. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa perubahan menjadi lebih baik dan berpihak kepada murid. Teruslah menjadi guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.